Shalom, kita bertemu kembali dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami dapat berkumpul bersama-sama kembali dalam rumah-rumah kami masing-masing. Kami minta Tuhan supaya hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa kehendak Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sementara kami mendengar firman Tuhan, biar Tuhan memberkati kami. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini, kita masih dalam suasana Natal. Tema kita adalah persiapkan jalan bagi Tuhan. Kita akan baca dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai baju bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular biludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara-saudaraku, pada waktu itu sebelum Yesus lahir, maka Allah mempersiapkan seorang utusannya untuk mempersiapkan jalan. Sehingga waktu itu Yesaya juga telah menubuatkan hal itu. Di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 itu dikatakan bahwa ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran.
maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudaraku, kalau ada seorang raja yang mau datang ke satu daerah, maka lebih dulu dia akan mengirim utusannya. Dan utusannya itu akan mempersiapkan jalan bagi raja itu, untuk supaya rakyatnya dapat menyambut raja itu dengan baik. Sehingga jalan untuk di mana raja itu akan datang, akan lewat, jalan itu akan diperbaiki. Jalan itu akan, kalau ada lubang-lubang akan diisi dengan tanah. Lalu ada gundukan-gundukan di jalan, itu akan diratakan. Saudaraku, itulah yang dimaksud. Jalan yang dipersiapkan oleh Yohanes adalah umat Israel, supaya mereka dapat menerima Yesus waktu Yesus datang. Ya, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Nah, di dalam ayat 4 tadi, di dalam Matius 3, itu dikatakan Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Saudaraku, kalau kita selidiki, di Israel itu ada satu pohon yang buahnya seperti panjang-panjang seperti buah asam. Kalau kita di sini seperti buah asam, yang namanya adalah karob bin. Karob bin nama lain adalah honey locust. Locust itu belalang, honey itu madu. Jadi buah itu kalau itu ditumbuk, maka itu rasanya, itu dimakan rasanya seperti madu. Dan Yohanes hanya makan madu, belalang madu hutan itu. Dan saudaraku, kalau kita lihat, dia betul-betul menyiapkan dirinya untuk Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kitab Lukas, pada waktu Zakaria menyanyikan pujian kepada Tuhan setelah Yohanes lahir, maka dikatakan anak itu semakin hari semakin besar dan roh Tuhan di dalam dia semakin kuat dan dia tinggal di padang gurun. Sebabnya sebenarnya Yohanes tidak kenal Yesus. Tetapi roh yang ada di dalam dialah yang menyatakan itu. Saudaraku, kalau kita lihat Yohanes ini diurapi oleh Roh Kudus dari dalam rahim ibunya. Kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Lukas 1, 13 sampai 17. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada Zakaria, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian
menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, saudaraku, kalau kita baca di sini bahwa dia itu besar di hadapan Tuhan. Dia tidak minum anggur, dia tidak minum minuman keras, karena dia memang mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Dan dia dipenuhi Roh Kudus dari dalam rahim ibunya. Saudara ingat waktu Maria mengunjungi Elizabeth. Waktu Maria menyampaikan salam, bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth meloncat kegirangan, kata firman Tuhan. Dia dipenuhi Roh Kudus. Roh Tuhan menguasai dia dari dalam rahim ibunya. Dan dikatakan bahwa ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Allah. Dia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia. Saudaraku, pakaian yang dia pakai pun yaitu baju bulu onta dan ikat pinggang kulit, itu sama dengan pakaian yang dipakai Elia. Saudara kalau baca di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 8, itu bahwa Elia berpakaian bulu onta dan ikat pinggang dari kulit. Tapi bukan hanya soal pakaian, tapi dikatakan dia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia. Dia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dia membuat hati orang-orang durhaka itu akan berbalik menjadi punya pikiran orang-orang benar. Jadi pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dikatakan dia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi dia. Saudaraku, kalau kita lihat khotbahnya itu Yohanes luar biasa. Tadi kita sudah baca di dalam ayat 7 sampai 11. Khotbah Yohanes Pembaptis itu sangat berkuasa dan sangat keras. Dia membuat banyak orang bertobat. Tetapi juga ada yang marah. Dia membuka jalan bagi Mesias. Kalau dia tidak ada, kalau dia tidak siapkan, Yesus lahir. Yesus baru menyatakan diri. Yesus langsung dibunuh. Tetapi karena dia sudah menyiapkan, maka orang-orang mengikuti Yesus. Orang-orang percaya kepada Yesus. Saudaraku, ahli Taurat dan orang-orang Farisi memang mereka ingin membunuh Yesus. Tetapi itu terkendala sehingga Injil Kerajaan itu bisa diberitakan oleh Yesus. Sehingga murid-murid bisa mengikuti Yesus dan belajar dari Yesus. Nah, saudaraku, itu sebabnya Yohanes ini benar-benar sangat berkuasa perkataannya. Dia betul-betul menyiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, saudaraku, kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kadang-kadang kita hanya berpikir hanya diri kita. Tetapi harusnya kita ada tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudaraku, prepare the way for the second coming of the King. Prepare the way for the King. Saudaraku, ada tugas yang Yesus berikan kepada kita, yaitu supaya lebih banyak orang bertobat, lebih banyak orang menerima Yesus, lebih banyak orang menjadi pengikut Yesus, lebih banyak orang diselamatkan.
Saudaraku, kita di mana kita berada, biar kita menjadi orang yang diutus Tuhan untuk prepare the way for the King. Untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saudaraku, dalam Matius pasal 24 ayat 14 dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ada satu tugas kita. Injil kerajaan harus diberitakan kepada semua bangsa. Kepada orang-orang dimanapun kita berada. Lingkungan kita mungkin. Di tempat kita bekerja mungkin. Saudaraku, Injil kerajaan harus diberitakan. Nah, kalau kita lihat, selain kita memberitakan Injil kerajaan, kita juga harus memperhatikan rohani kita. Jangan sampai rohani kita sendiri itu merosot. Sehingga kita tidak diterima. Dikatakan di dalam tadi kita baca, Yohanes berkata bahwa kapak sudah tersedia di akar pohon. Kalau tidak berbuah, ditebang pohon itu dan dilempar ke dalam api yang tidak terpadamkan. Jangan-jangan kita ini pun sendiri masih pohon yang tidak berbuah. Saudaraku, kalau kita baca, memperhatikan kita punya rohani sendiri. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, sambil kita ada tugas prepare the way for the King, kita menyampaikan kepada orang, kita membimbing orang. Saudaraku, kita juga harus perhatikan diri kita. Aku melatih tubuhku sedemikian rupa supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, bagaimana kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Kalau kita lihat, tadi kita sudah baca di dalam ayat 5, 6, ayat 8, kita baca tadi khotbah Yohanes. Itu dikatakan bahwa kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Saudaraku, banyak orang dibaptis tetapi tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Banyak orang sudah dibaptis tapi mereka masih tetap hidup lama, manusia lama. Mereka hanya fokus kepada dibaptis. Lalu bahwa dibaptis itu sudah segala-galanya. Saudaraku, harus ada perbuatan-perbuatan kita yang berubah. Harus ada buah-buah pertobatan. Bertobat adalah berbalik dari jalan kita yang salah, berbalik dari jalan kita yang lama kepada suatu jalan yang baru, kepada sesuatu yang baru, hidup yang baru. Dan tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah yang dulu kita lakukan. Saudaraku, orang-orang Israel, mereka menganggap remeh pertobatan karena mereka berpikir anak-anak Abraham. Setiap kali mereka berkata, kami anak-anak Abraham. Saudaraku, karena dia menganggap remeh pertobatan. Orang-orang Kristen juga
Banyak yang menganggap remeh pertobatan. Mereka tahu mereka sudah dibaptis. Mereka tahu mereka sudah Kristen. Tetapi mereka tidak ada buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan adalah karakter. Karakter yang harus keluar. Dilihat oleh orang semua. Firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah surat-surat yang terbuka dari Kristus. Berarti Kristus mengirim surat kepada semua orang di sekitar kita. Melalui kita. Kita surat terbukanya Kristus. Saya baca 2 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara tahu bahwa Kristus telah mengirim surat kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu melalui kehidupan kita. Kehidupan kita dibaca oleh orang sekalian, bahwa mereka akan melihat Kristus di dalam hidup kita. Saudaraku, lalu firman Tuhan berkata, yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api yang tidak terpadamkan. Berarti kalau karakter kita itu karakter dunia. Karakter kita adalah karakter-karakter lama, karakter dosa, karakter daging. Maka kita berarti kita adalah pohon yang tidak berbuah. Saudaraku, tidak ada buah-buah pertobatan di dalam kita. Sebab itu dikatakan bahwa kapak sekarang telah sedia di akar pohon. Berarti waktunya tidak lama lagi. Maka kita akan ditebang. Kita akan dibuang ke dalam api. Saudaraku, Allah akan pisahkan. Yohanes juga berkata bahwa alat penampi sudah ada di tangannya. Dan dia menampi. Dia memisahkan gandumnya untuk taruh di dalam lumbung. Dan sekam, debu sekam akan dibuang ke dalam api. Dan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Saudaraku, menyampaikan untuk menjadi utusan, prepare the way for the king, utusan Allah untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu kita dengan pertama perbuatan-perbuatan kita yang dibaca oleh orang sekeliling kita, perbuatan kita. Lalu yang kedua baru adalah menyampaikan berita tentang Yesus, tentang Injil kerajaan itu. Saudaraku, ini adalah berita Natal itu, yaitu bahwa kita adalah utusan-utusan karena Yesus mau datang. Yesus mau datang kedua kali. Ada banyak orang hanya fokus tentang dirinya, tetapi tidak fokus tentang bagaimana tugas yang Yesus sampaikan buat kita. Apakah kita melaksanakan tugas kita sebagai utusan-utusan Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kedua kali. Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Kita harus lihat itu tugas kita. Itu yang diserahkan Yesus. Yesus berkata, kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Kamu akan menjadi saksi. Kenapa? Karena kamu menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kedua kali. Prepare the way for the second coming of the King. Saudaraku, itu adalah berita Natal pada minggu ini. Biar kita siapkan hati kita
Saya mau Tuhan untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Menyiapkan jalan bagi Tuhan kedua kali datang. Itu biar menjadi tekad kita. Saudaraku, Tuhan menantikan Yohanes Pembaptis yang akan muncul dengan kuasa Elia pada akhir zaman ini untuk menyiapkan banyak orang untuk layak menerima kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari Natal ini kami merenungkan bahwa kamilah saksi-saksi Tuhan. Kamilah utusan-utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan, ampuni kami. Kadang-kadang kami hanya egois memikirkan diri kami sendiri. Apakah kami nanti akan ikut dalam pengangkatan? Apakah kami nanti akan beroleh keselamatan? Apakah kami beroleh berkat-berkat dari Tuhan? Tetapi kami lupa bahwa kami adalah utusan-utusan untuk menyiapkan jalan bagi Raja kami, Yesus, yang datang kedua kali. Tuhan, biar Roh Kudus berbicara terus kepada kami. Biar suara Roh Kudus tidak berhenti. Supaya kami tahu apa tugas kami di dalam dunia ini. Mengapa Tuhan memanggil kami? Mengapa Tuhan menyelamatkan kami? Mengapa Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus? Biar kami tahu Tuhan dan sadar tugas kami ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dimanapun berada. Tuhan, biar Kau pakai dan urapi. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat yang merawat orang-orang sakit corona. Tuhan, biar supaya mereka daya tahan tubuhnya meninggi. Supaya mereka bisa tahan menghadapi semuanya. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Di dalam nama Yesus kami ikat semua roh-roh penyakit coronavirus ini. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami lepaskan kuasa kesembuhan dari Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kena dampak coronavirus. Kami berdoa untuk orang yang tidak mendapat gaji, yang di PHK, orang yang mendapat gaji separuh. Tuhan, biar Engkau berkati mereka dan pelihara mereka. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Kami berdoa perusahaan-perusahaan yang kolaps karena mereka dalam kesulitan pada masa pandemik ini. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan semua anggota gereja ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biar supaya melalui pandemik ini kami belajar sesuatu dari Tuhan. Kami duduk di kaki Tuhan dan belajar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami mau akhiri ibadah kami ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangun berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati.